Halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita reinkarnasi kultivator jenius part ke-6. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Juga buat kalian semua yang belum subrek, silahkan disubrek terlebih dahulu, serta tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya. Di part kali ini, nampak kakek Xiaoshu bertanya kepada Li, apakah ada yang ingin dijelaskannya kepada para guru dan pejabat sekolah. Tanpa basa-basi, Li pun langsung menunjukkan temannya yaitu Fei untuk menjadi wakil kepala sekolah. Dan Li juga mengingatkan jika ada seorang sampah seperti Direktur Ma, Fei jangan pernah ragu untuk memecatnya. Dengan wajah yang memerah dan panik, Fei menegaskan bahwa dirinya tidaklah sedang bermimpi tentang Li sebagai kepala sekolah dan Fei menjadi wakilnya. Li pun mendekati Fei. Ia berkata kepada Fei sambil memegang pundak Fei bahwa Li sudahlah mendapatkan keadilan. Dan Li juga menegaskan kepada Fei untuk jangan sampai mengecewakannya. Mendapatkan kepercayaan dari sahabatnya, Fei pun berjanji kepada Li bahwa ia tidak akan membuat Li kecewa di kemudian waktu. Di posisi lain, Shao Kun menggumam kepada ayahnya. Ia kesal bahwa mengapa bisa Li mengambil posisi kepala sekolah dari dirinya. Ayahnya Shao Kun pun berkata kepada Shao Kun untuk tidak khawatir karena ia telah menghubungi Nija. Menurut ayah Shao Kun, perusahaan Chu memiliki konflik kepada Nija dikarenakan kakek Xiaoshu 5 tahun yang lalu membunuh adik Nija. Dan Nija sudah berulang kali mencoba membunuh kakek Xiaoshu, namun selalu gagal. Dan kali ini keluarga Nija telah mengundang master bela diri untuk membunuh kakek Xiaoshu. Jadi ternyata guys, ayah Shao Kun ini sama aja seperti Shao Kun, musuh dalam selimut. Karena bukannya membela sang bos yaitu kakek Xiaoshu, tempat mereka mencari nafkah, malah mereka bergabung untuk menghancurkan perusahaan Chu. Kemungkinan niatnya untuk mengambil semua aset dan kekayaan kakek Chu itu. Mendengar penjelasan dari ayahnya, Shao Kun langsung bersemangat kembali dan ia meminta ayahnya untuk melihat kehancuran Li di depan kedua matanya. Kembali ke Li, Nona Chu menghampiri Li dan mengatakan bahwa besok malam terdapat lelang barang antik. Ia menjelaskan bahwa kemungkinan dari beberapa barang lelang tersebut terdapat jenis barang antik yang penting. Akan tetapi Li menolak, ia tidak tertarik dengan harta karun di bumi. Karena menurutnya harta karun di bumi kebanyakan sampah baginya. Berbeda halnya jika di dunia peri. Mendengar penolakan dari gurunya, Nona Chu menjelaskan kembali bahwa yang dilelang adalah instrumen. Instrumen adalah jenis artefak yang langka. Mendengar penjelasan Nona Chu, Li pun langsung tergoda akan ucapan Nona Chu dan ia mengiyakan ajakan Nona Chu untuk menghadiri acara pelelangan tersebut. Nona Chu pun langsung pergi meninggalkan ruangan bersama masternya untuk mengantarkan Li ke rumah barunya. Mereka pun sampai di kediaman villa baru milik Li, dan villa tersebut terletak dekat dengan sekolah mereka. Nona Chu menjelaskan bahwa villa tersebut adalah villa yang terkenal paling makmur di kota Chuzhou dan sangat jarang dijumpai oleh orang-orang biasa. Li pun berkata bahwa ia menyukai tempat tersebut dan menurutnya villa itu memiliki aura yang cukup baik. Dengan lembut, Nona Chu berkata bahwa ia tidak akan mengganggu peristirahatan Master Li. Namun sambil berjalan ke villa, Li berkata kepada Nona Chu untuk menemuinya malam ini. Perkataan Li pun itu sontak membuat Nona Chu berpikir bahwa ia harus melayani masternya untuk bercocok tanam. Dengan melihat wajah Nona Chu berseri-seri kemerahan, nampaknya Nona Chu juga memendam hasrat yang sama. Malam hari pun tiba, Nona Chu sudah sampai di rumah Li.
dan melihat masternya sedang bermeditasi. Lee mengajak Nona Chu untuk duduk di depannya. Hal itu pun membuat Nona Chu penasaran tentang apa yang akan dilakukan oleh masternya. Seketika di saat mereka berdua sudah duduk, muncul aura biru dari tubuh Lee. Dan Lee pun menjelaskan bahwa ia berniat untuk mengumpulkan aura dengan jarak 100 mil. Sehingga Nona Chu diharuskan untuk tinggal dan berlatih bersamanya untuk saat ini. Namun ternyata pernyataan Lee itu membuat Nona Chu kecewa. Ia mengira bahwa ia diharuskan datang malam ini untuk menyatakan cinta dan hidup bersamanya. Ternyata kenyataannya hanyalah untuk berlatih bersama. Lee pun menjelaskan bahwa hari ini ia akan mengajarkan muridnya, yaitu Nona Chu, untuk menguasai ki terbaik di bumi ini. Di saat yang bersamaan, nampak terlihat ki dari Lee pun menjadi sangat kuat. Hal itu membuat ki-nya berubah wujud seperti naga yang akan menyemburkan api dan membuat Nona Chu sangat kagum. Di dalam hati Lee, ia bersyukur bangkit dari kematian dan dikembalikan ke tubuh awalnya, karena ia masih bisa berlatih kembali untuk membalaskan dendam kepada semua orang beserta dewa yang telah menindasnya di masa lalu. Tanpa disadari, ternyata ki dari Lee memasuki tubuh dari Nona Chu, dan Nona Chu pun merasakan seperti bermandikan aura yang sangat kuat. Lee pun memerintahkan Nona Chu untuk menyerap sebanyak mungkin ki naga yang telah ia kumpulkan. Dan Nona Chu pun yang mendengar perintah tersebut langsung fokus untuk menyerap ki tersebut sebanyak mungkin. Dan proses penyerapan pun berlangsung. Melihat Nona Chu yang sedang menyerap ki, Lee berpendapat bahwa memang jika dibandingkan dengan para peri, Nona Chu bukanlah apa-apa. Namun, melihat Nona Chu yang statusnya sebagai manusia biasa dan bisa melakukan sampai tahap ini, hal itu membuatnya sangat takjub. Sedikit informasi nih guys, jenis kultivator Susian dibagi menjadi beberapa, yaitu awal, menengah, puncak, dewa, fit, dan yang terakhir adalah perampokan. Pada masa lalunya, Lee ada di tingkat perampokan, dan hal itulah yang membuat Lee menjadi Raja Peri. Namun untuk Lee yang sekarang yang sudah bereinkarnasi kembali ke bumi untuk meningkatkan kultivasinya hingga tingkat yang sama sangatlah sulit. Dikarenakan di bumi kekuatan spiritualnya sangatlah kecil, sehingga ia harus mengelola dari langit ke langit dan ia harus mencari cara untuk meningkatkannya. Kembali ke Nona Chu. Seketika Nona Chu sudah selesai menyerap ki, ia pun membuka matanya dan sangat kagum dengan dirinya yang bisa menyerap ki tersebut. Ia pun bangun dan mengucapkan terima kasih kepada Lee yang telah memberikannya kesempatan untuk berlatih menjadi seniman bela diri. Lee pun menjelaskan bahwa kultivasi Nona Chu cukuplah baik dan memberikan saran untuk sering berlatih, sehingga tidak mempermalukan Lee yang berstatus sebagai gurunya. Chu pun membalas ucapan gurunya bahwa ia akan selalu mengingat perintah dari Lee. Ternyata di masa lalu Nona Chu sudah berlatih dari usia 10 tahun sampai sekarang tidak pernah bisa menembus tingkat kultivasi awal. Dan di saat itu Nona Chu sudah putus asa untuk menjadi seniman bela diri. Namun setelah bertemu Lee, proses tahap awal penyerapan ki sudah bisa ia kuasai dengan waktu yang singkat. Oke, lanjut. Lee pun memberikan kertas yang berisikan beberapa jenis barang yang harus dibeli oleh Nona Chu dan harus ada untuk pertemuan selanjutnya. Dan Nona Chu pun dengan senang hati akan menyiapkan segala keperluan tersebut. Malam pun berlalu dan esok paginya nampak Lee berjalan di sekitar sekolah berpapasan dengan Suwang. Nampak Suwang diabaikan begitu saja oleh Lee. Hal itu membuat Suwang menjerit dan memanggil Lee dan menanyakan mengapa ia tidak menyapa Suwang. Namun Lee menjadi heran.
Menurutnya tidaklah berguna menyapa wanita matre seperti Suwang. Tapi ternyata Suwang berkata bahwa mereka berdua belumlah putus dan hal itu membuat dirinya harus saling menyapa. Nah ini nih, kalau cewek yang urat malunya udah putus. Jelas-jelas di episode 2 yang lalu, Suwang ini lebih milih Saukun daripada Lee. Sekarang setelah Lee punya sekolah, si Suwang ini pura-pura bego bilang mereka belum putus. Ya lebih nggak tahu diri lagi Suwang ini, bilang kalau mereka masih bisa nikah. Tapi syaratnya sekolah yang Lee punya harus dikasih ke ibunya Suwang. Namun Lee pun sambil senyum, ia berkata bahwa Suwang sedang bermimpi untuk mengambil alih sekolah dan ia menyuruh Suwang untuk pergi. Ternyata di masa lalu kasus ini udah terjadi dan menimpa ayahnya Lee, yang dimana ayahnya Lee ini niat untuk ngelamar Suwang untuk Lee. Namun ibunya Suwang memberikan syarat uang dan setelah uang diberikan ternyata digagalin. Mendengar perkataan Lee yang kasar kepadanya, Suwang pun marah. Ia mengatakan bahwa Lee adalah budak dari keluarga Chu dan semua ini hanyalah pertunjukan untuk memamerkan kepada Suwang. Dan Suwang berkata bahwa semuanya hanyalah sandiwara. Suwang berpikir bahwa semuanya tidaklah masuk akal karena dari mana bisa keluarga Chu memanggil Lee dengan sebutan tuan, sedangkan dengan latar belakang Lee yang bukan siapa-siapa. Mendengar ucapan liar dari Suwang, Lee pun sedikit kesal, namun ia tidak mau memperpanjang masalah, sehingga ia pergi meninggalkan Suwang. Dan masih tidak terima ditinggalkan begitu saja, Suwang menjerit bahwa ia akan menyesal karena telah mengabaikannya. Lanjut, saat berjalan, suara HP Lee berdering. Dan ternyata yang menelepon itu adalah ibunya Suwang. Lee disuruh datang malam ini untuk bertemu dengannya. Jadi di sini ibunya Suwang ini berpikir kalau Lee masih sayang sama Suwang. Dan Suwangnya nolak si Lee. Ya ibunya nggak tahu kali ya kenyataan. Di sini ibunya Suwang berkata bahwa Lee harus nyelain sekolahan kalau mau hidup sama Suwang. Sok nego lah maksudnya ibunya ini. Mendengar penjelasan ibunya Suwang tentang meminta sekolah, hal itu membuat Lee membentak dan menanyakan maksud dari ucapannya. Namun ibunya Suwang panik sehingga mengalihkan pertanyaan lain. Lee yang sudah terlanjur emosi, ia pun tanpa basa-basi langsung menutup teleponnya. Suwang yang merasa kesal karena diabaikan ingin mengejar Lee, namun ditahan oleh Susi. Susi yang selaku sebagai guru juga di sekolah itu menjelaskan bahwa Suwang harus mengabaikannya saja walaupun ia adalah kepala sekolah. Menurut Susi, Lee yang dari kalangan bawah tidaklah sanggup untuk mengurus sekolah elit ini. Suwang pun menjawab, tapi mau bagaimanapun juga ia adalah kepala sekolah dan ia mempunyai kuasa. Susi kembali menjelaskan bahwa Saukun telah membuat rencana untuk menyingkirkan Lee dan juga banyak murid yang tidak menyukai Lee. Dan Saukun juga telah mengkondisikan semua murid yang tidak menyukai Lee untuk mengusirnya dari sekolah. Dan mereka berdua pun pergi sambil berharap agar secepatnya Lee dipermalukan oleh para muridnya. Singkat cerita, kita diperlihatkan di mana Pak Jo selaku wakil kepala sekolah sedang melatih murid berolahraga. Seorang murid yang terlihat songong berkata kepada guru Jo bahwa ia tidak percaya memiliki wakil kepala sekolah yang lemah dan juga ia mengatakan bahwa Jo tidaklah layak menjadi guru olahraga, apalagi sebagai wakil kepala sekolah. Dan diketahui murid yang menentang itu bernama Yang Zimo dan Jo hanya bisa menjawab bahwa sekarang sedang jam pelajaran sekolah, lebih baik jangan membuat masalah. Sambil berkata seperti itu, namun terlihat wajah Jo yang panik, seperti orang yang takut dengan muridnya. Namun Zimo bukannya mengikuti perintah guru seperti umumnya, ia malah dengan songong menantang guru olahraganya.
Zimo mengatakan bahwa ia ingin menantang guru olahraga dengan taruhan. Jika gurunya tersebut kalah, maka gurunya tersebut haruslah mengundurkan diri dari sebuah jabatannya dan keluar dari sekolah ini. Mungkin ini salah satu kudeta yang direncanakan sama si Shao-kun, guys. Di saat itu, Guru Jo tidak menanggapi tantangan dari Zimo, dan itu ditonton oleh murid-muridnya yang tentunya akan membuat Joe merasa dikucilkan. Di saat mereka pergi sambil mengancam Joe untuk keluar dari sekolah, tiba-tiba muncul Lee yang sambil berkata tentang apa syarat agar Joe bisa menjadi guru olahraga. Sambil menyilangkan tangannya, Zimo bertanya kepada Lee, apakah ia adalah kepala sekolah yang baru? Dan dengan sombong Zimo berkata, salah satu syarat untuk menjadi guru olahraga adalah dengan memukulnya. Ya, tentu aja syarat yang sangat konyol dan terlalu mudah bagi Lee. Namun tidak terima karena diremehkan oleh Lee, Zimo membanggakan dirinya bahwa dia adalah atlet dan menantang Lee untuk membuktikan kemampuan mereka di pertandingan atletik. Ya, benar saja, semua tantangan dari Zimo diiyakan dengan mudah oleh Lee. Namun Zimo meyakinkan kembali bahwa jika ia kalah, maka ia akan menerima semuanya, dan jika Lee yang kalah, maka Joe dan Lee harus pergi dari sekolah itu. Mereka pun akhirnya sepakat dengan syarat tersebut. Namun, Joe menegaskan kepada Lee untuk bertanding dengan Zimo karena Zimo adalah siswa yang paling berbakat di sekolah dan prestasinya di bidang atletik sangatlah banyak. Untuk sementara ini, Lee tidak dapat banyak berdebat dengan Joe. Lee meminta agar Joe mempercayakan urusan tersebut dengannya. Zimo dan Lee berjalan menuju lokasi pertandingan dan nampak dari kejauhan. Nampak dua orang, yaitu Suwang dengan Susi, membicarakan tentang Zimo yang ternyata Zimo adalah anak buah dari Shao-kun. Mereka beranggapan bahwa rencana Shao-kun berjalan sesuai rencananya. Mereka berdua juga sudah terlihat tidak sabar ketika Lee diusir oleh para murid dikarenakan tidak layak. Mereka pun sudah tiba di lapangan. Zimo nampak sedang meregangkan otot-ototnya dan Lee terlihat lebih santai. Di sisi lain, Susi mengompori para murid yang sedang menonton dengan berkata bahwa Zimo adalah atlet multitalent. Ternyata untuk tahap awal mereka ingin melakukan lomba lempar lembing. Yang diketahui ternyata Zimo peraih rekor lempar lembing 74 meter dan nilai itu adalah nilai atlet nasional. Dan menurut Susi, pemenangnya sudah pasti adalah Zimo. Ya, Suwang mendengar penjelasan tentang Zimo pun mengambil kesimpulan bahwa Lee akan kalah, sehingga ia mengumpati Lee yang menurutnya sombong dan akan segera dipermalukan oleh muridnya sendiri. Game pun dimulai. Lempar lembing dimulai oleh Zimo dan nampak terlihat dari wajahnya Zimo sangatlah serius untuk memenangkan lomba tersebut. Dan ketika lembing tersebut mendarat, para juri menyampaikan hasil dari lemparan lembing tersebut mendapatkan poin 75,4 meter. Suatu rekor baru telah tercetak oleh Zimo. Para murid pun terkagum-kagum. Rekor baru yang dibuat oleh Zimo, dan juga itu semakin membuat semuanya mengumpat tentang kemampuan Lee yang menurut mereka tidak akan bisa menandingi atlet Zimo. Dengan santainya, Lee pun langsung memegang tombak lembing untuk bersiap-siap. Tak luput dari keraguan, Joe pun bertanya pada Lee tentang taktik yang akan dilakukan oleh Lee agar mereka bisa memenangkannya. Namun Lee malah menjawab bahwa ia akan bersantai untuk melemparnya. Jika ia sambil lari, maka itu akan membuat mental Zimo terganggu. Mati, masih aja kasihan ini Lee dengan muridnya. Ya, inilah sifat guru dan kepala sekolah teladan, guys. Namun berbeda dengan para murid lainnya,
Mendengar pernyataan dari Lee yang sangat kontroversial, mereka malahan menganggap Lee terlalu sombong yang sebentar lagi ia akan kalah. Singkat cerita, pelemparan pun dimulai. Tanpa adanya ancang-ancang lari, tombak pun melesat dengan kencang menancap di tanah. Dan setelah pengukuran jarak dimulai, ternyata Lee pun mendapatkan jarak 105 meter yang tentunya melebihi 25 meter dari rekor Zimo yang hanya 75 meter. Semua murid dan para guru pun terkejut mendengar ucapan tim dari penilai. Bagaimana tidak, rekor dunia lempar lembing adalah 98 meter dan Zimo 75 meter, hanya memecahkan rekor nasional. Akan tetapi Lee memecahkan rekor dunia. Mereka pun semua pada heran dan merasa tidak percaya tentang rekor yang ada di dunia dipecahkan oleh gurunya sendiri yang menjabat sebagai kepala sekolah mereka. Lee pun menanyakan kepada Zimo apakah hasil tersebut belum membuatnya merasa puas. Zimo masih belum menerima kekalahannya. Ia berdalih bahwa lempar lembing sangatlah ringan dan ia ingin mengganti pertandingan jenis lainnya. Lee dengan santai menjawab bahwa pertandingan apapun yang dijalankannya itu akan membuat dirinya hancur karena kekalahan. Dan pertandingan selanjutnya pun berjenis lempar tolak peluru. Seperti sebelumnya, penantanglah yang memulai melempar terlebih dahulu. Zimo akhirnya mendapatkan nilai 21 meter. Tentu saja nilai tersebut mendekati rekor dunia, yang dimana rekor dunia tercatat dalam sejarah tolak peluru adalah 22,47 meter. Tentu saja itu membuat para murid dan para guru terkesima, dan mereka berpikir Lee saat ini mulai terpojok dikarenakan Zimo hampir mengimbangi rekor dunia. "Guru, giliran Anda," ucap Zimo dengan tengil. Ia berpikir bahwa kemampuan Lee tidaklah bisa menandinginya. Sambil berjalan untuk melempar, Lee berkata bahwa ia akan menunjukkan hasil 2 kali lebih besar daripada Zimo. Namun pernyataan Lee tersebut ditertawakan oleh para murid. Tanpa basa-basi, Lee pun langsung melemparkannya hingga menembus tembok sekolah. Bukan main, bukan lagi puluhan meter, tapi udah sampai tembok sekolah hancur, guys. Ya, adegan ini membuat semua para murid cuma bisa bengong. Sampai si Zimo berpikir apakah Lee ini benar-benar manusia. Tapi bukannya ngakuin kekalahan. Pas ditanya sama Lee apakah udah puas, si Zimo jawabnya belum juga puas. Yang ada dia malah nantangin Lee buat seni bela diri taekwondo. Singkat cerita, mereka sudah berada di dalam GSG dan nampak Zimo telah menggunakan body protector. Zimo juga memberitahukan kepada Lee bahwa taekwondo adalah seni bela diri terbaik yang ia kuasai. Zimo juga menambahkan bahwa ia ragu akan keselamatan Guru Lee. Namun Guru Lee berkata bahwa Zimo hanya menguasai seni bela diri negara asing kecil tapi sudah sombong. "Buka matamu lebar-lebar, guru ini akan datang untuk mengajarimu," ucap Lee sambil mengeluarkan ki di tangannya. Ya, seketika Lee sudah muncul di depan Zimo dan menepuk dada Zimo dan mementalkan Zimo jauh. Zimo hanya terdiam dan ia terkejut akan kecepatan ditambah dengan power dari Lee. Melihat kenyataan bahwa Lee kuat dan hebat, para siswa pun terkesima. Yang awalnya mereka terpengaruh untuk membenci Lee, sekarang mereka menjadi sangat kagum kepada Lee. Dan terdapat siswa yang sedang bergosip bahwa Lee sangatlah terampil menggunakan seni bela diri Taiji yang berasal dari Cina asli. Ia pun kagum kepada kepala sekolah mereka. Sambil melipat kedua tangannya, Lee menanyakan kepada Zimo apakah semua sudah berakhir dan apakah ada lagi yang bisa dikatakan. Akhirnya Zimo pun menyerah.
Ia berjanji mulai hari ini ia akan rajin ke kelas dan tidak akan menantang apalagi membuat masalah kepada Lee dan para gurunya. Dan Lee pun senang akan sikap Zimo yang sportif. Menurut Lee, ya begitulah seharusnya sikap seorang siswa. Sebelum pergi, Zimo berpesan kepada Lee agar berhati-hati kepada Shao-kun dan Su Minghao. Karena merekalah Zimo sampai melakukan hal ini. Namun Lee tidaklah heran kalau ini disebabkan oleh Shao-kun. Namun untuk Su Minghao sebagai seorang siswa ia harus diberi pelajaran. Sehingga Zimo diutus Lee untuk memanggil Su Minghao menghadap Lee. Zimo tidak yakin untuk berani mengatakannya. Karena menurut Zimo, Su Minghao adalah bos di sekolahan mereka. Dan juga Su Minghao memiliki latar belakang keluarga yang sangat kuat. Bahkan mantan eksekutif sekolah pun tidak berani menghadapinya. Namun Lee berkata bahwa sekolah tidak akan pernah mengutus salah satu muridnya untuk menjadi bos. Maka semua adalah sama rata. Lee pun berpesan untuk mengatakan itu kepada Su Minghao. Dengan terpaksa, Zimo pun mengiyakan perintah dari guru Lee. Dari kejauhan di bangku penonton, ternyata dua nenek sihir itu masih mengamati Lee dan Zimo hingga akhir. Mereka berdua melihat kekalahan telak dari Zimo. Suwang pun berpikir jika mereka mungkin saja tidak akan pernah bisa berurusan dengan Lee untuk selamanya. Dan mereka merasa bahwa semakin lama jarak antara mereka semakin besar. Sushi sangat terlihat kesal akan kemenangan Lee. Dan ia menyalahkan Shao-kun yang sudah mengutus seorang sampah untuk berurusan dengan Lee. Dan ya, part 6 kali ini kita sudahi dulu sampai sini sahabat. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu support channel Kaum Review. Tungguin part selanjutnya yang akan kita rilis secepatnya. Terima kasih banyak. Bang Kim pamit, sampai jumpa di next video. See you and bye-bye.